Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pertemuan kita dari pembahasan kitab yaitu Thalathatul Usul lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Dari pertemuan kita, pertemuan rutin di pekan kedua dari setiap bulannya, berkata mu'allif rahimallahu ta'ala, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bih wa al-thalithatu ad-da'watu ilaih. والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر." قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Kemudian melanjutkan mu'allif rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan kita hari ini, i'lam rahimakallah, beliau mengingatkan lagi annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathati hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Kata muallif rahimahullah, i'lam di sini sebagaimana disampaikan sebelumnya, yaitu apa? Agar kita lebih konsen dengan apa yang akan disampaikan sang penulis. I'lam, ketahuilah. Ya, mengingatkan kepada kita semua agar apa? Memahami bahwasanya apa yang akan disampaikan adalah perkara yang penting. Enggak mungkin kita bilang ketahuilah, kemudian mengkabarkan berita-berita yang enggak penting, enggak mungkin. Menunjukkan perkara setelahnya adalah perkara yang besar. Rahimakallah adalah merupakan doa dari muallif, doa dari si pengarang yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, untuk mendoakan orang yang hadir di masa itu, mendoakan orang-orang yang membaca kitab ini hingga zaman kita sekarang. Rahimakallah artinya apa? Semoga Allah merahmati kamu. Ya. Ini fi'il madhi bermakna mudhari'. Fi'il madhi bermakna doa, ya. Doa semoga Allah merahmati kamu, ya. Semoga Allah merahmati kamu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari, untuk mengetahui tiga hal atau tiga perkara dan beramal dengannya. Setelah sebelumnya kita harus mempelajari diantaranya ilmu, kemudian amal, dakwah dan sabar yang terkandung dalam surat Al-Asr pula. Maka beliau pada kesempatan kali ini menyebutkan tiga perkara yang lainnya. Ya. Di antara tiga tersebut yang pertama adalah al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Yang pertama adalah ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita dan tidaklah membiarkan kita begitu saja. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan untuk kita itu seorang rasul. Ya. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Barang siapa memaksiati, melanggar Rasulullah SAW, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa asa fir'aunu rasulah fa akhadnahu akhdaw wabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengirimkan, inna arsalna, kami benar-benar telah mengirimkan kepada kalian seorang rasul
syahidan alaikum, ya, saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengirim kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aun, tapi Fir'aun yaitu melanggar atau mengingkari Musa alaihissalam sebagai seorang rasul, dan kemudian resikonya, akibatnya adalah fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami menyiksa mereka dengan sekuat-kuat siksaan. Dengan sekuat-kuat siksaan. Pak, ini hukuman bagi orang yang melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sebagai seorang manusia, juga kalangan jin, ya, mungkin ada jin yang dengar di sini nih, ikut hadir kajian di sini. Nah, Allah nggak membiarkan kita seperti apa? Seperti bahaim, seperti binatang-binatang yang mereka itu tidak diperintah dan tidak dilarang. Kenapa? Karena mereka nggak punya akal. Ya, adapun lain halnya sama kita orang, ya, jin wal ins. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Nah, apakah manusia mengira bahwasanya mereka ditinggal gitu saja, nggak ada makna, nggak ada arti, diciptakan kemudian dibiarin? Ya, seperti orang non muslim. Mereka orang non muslim makan, minum, ya, kemudian bermain-main, berwisata, kemudian juga berzina santai, nggak peduli dengan uang riba, nggak peduli. Ya mereka nggak mendengarkan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka resikonya apa? Resikonya adalah fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka mereka akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Allah juga berfirman, afhasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Nah, apakah kalian mengira bahwasanya sesungguhnya kami mencipta kalian abatha, sia-sia, gak ada artinya, dicipta begitu saja, liar di muka bumi? Enggak. Kita ini dicipta apa? Untuk beribadah. Sebagaimana Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Kata Imam Ahmad, yuwahidun, yaitu beribadah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmatullah jami'an. Fa ibadah harus disertai tauhid. Kalau ibadah enggak disertai tauhid, sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala dalam Qawaid al-Arba, ya, seperti apa? Orang salat tanpa wudu, ya, maka batal salatnya. Sebagaimana ibadah kalau enggak ada tauhidnya, ya batal ibadah tersebut. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Maka manusia dicipta bukan begitu saja sia-sia, tapi apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah. Fa kalau dia mentaati Rasulullah, Rasul yang diutus pada waktu itu, masing-masing umat pada waktu itu, maka mereka akan mendapat apa? Mendapat surga. Barang siapa yang memaksiati, melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi dia, ya, balasannya neraka. Ya, bagi dia balasannya neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dia kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul 'adzim. Dan yang demikian adalah kemenangan yang besar. Inilah kemenangan besar, bukan apa? Bukan kita dapat apa? Dunia dengan seisinya. Bukan mendapat rumah yang mentereng, bukan mendapat moge, bukan mendapat mobil yang mewah, bukan istri banyak, bukan anak banyak. Tapi apa hakikatnya? Mereka yang sukses mendapat surga. Nah, jangan sampai mendapat surga harus melewati neraka dahulu, jangan sampai. Karena orang muslim, ya, mereka ahlul kiblah, muslim tapi ahlul kiblah. Siapa maksudnya? Yaitu muslim tapi suka berbuat maksiat. Ya. Fa subhanallah, untuk masuk surga, ya, terkadang di antara mereka apa? Membutuhkan proses untuk dihapuskan dosanya
dengan dicelupkan ke neraka sampai dosanya habis. Ya. Wah, di neraka sesuai dengan kehendak Allah. Jika dia diampuni dosa-dosa dia, kemudian langsung dimasukkan surga kehendak Allah. Jika ternyata sesuai dengan prosesnya, wah, dia harus melalui penghapusan dosa melalui neraka. Wah, nasallahu afiyah. Nah, sedikit pun kita tidak ingin merasakan apa? Azab neraka. Nasallallahu al-afiyah. Dan sebaliknya orang yang memaksiati Rasulullah, maka bagi mereka apa? Bagi mereka nar. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa melanggar, memaksiati Allah dan Rasulnya, dan dia memusuhinya, dan kemudian melanggar yaitu batasan-batasan syariat, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kalimat khalidan fiha, ahibati fillah, perlu antum perhatikan. Jika konteksnya untuk orang muslim, khalidan fiha bukan diartikan kekal, tapi apa? Tulul mukuth, yaitu hidup di neraka dalam waktu yang panjang. Untuk orang muslim. Tapi untuk orang kafir, non muslim, kalau ada kata khalidan fiha, artinya apa? Kekal, gak ada harapan masuk surga. Betul-betul kekal selamanya di neraka. Ya, diadab terus gak habis-habis. Coba bayangin, nasallahu ya. Rugi jadi orang kafir. Wah, orang muslim kalau kata khalidan fiha, maka khalidan di sini adalah tinggal dalam waktu yang lama di neraka sampai dosanya habis, kemudian dimasukkan neraka. Nah, walahu azabun muhin, dan mereka dapat apa? Azab yang menghinakan mereka. Azab yang menghinakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya, sehingga dia melihat umatnya pengennya selamat jauh dari azab Allah, jauh dari kesesatan, jauh dari segala kemaksiatan, sehingga semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk ajaran yang terbesar adalah ajaran tentang tauhid. Ini yang pertama, bahkan para al-anbiya semua para nabi. Ya, makanya Allah berfirman selalu menyebutkan bagaimana Rasulullah berdakwah, di antaranya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai para manusia, sembahlah Rabb kalian. Yaitu apa? Di antaranya sembahlah dengan tauhid. Jangan sampai terjadi kesyirikan. Nah, beribadah harus dengan tauhid, jangan sampai disela dengan kesyirikan. Allah juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, wa qadha rabbuk ay amara. Allah mewasiatkan dan Allah memerintahkan agar apa? Alla ta'budu illa iyyah. Agar kalian apa? Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Pada kata wa qadha rabbuka, pada ayat ini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ada rukun la ilaha illallah apa enggak? Ada enggak? Mana yang termasuk nafi, mana yang termasuk isbat? Mana yang termasuk nafi, mana yang termasuk isbat? Alla ta'budu illa iyyah. Mana yang termasuk nafi? Illa iyyah. Alla ta'budu. Nah, janganlah kalian beribadah. Illa iyyah termasuk isbat, penetapan. Barakallahu fikum. Ini dalam ayat sering itu, ya, rukun-rukun itu selalu apa? Bersamaan. Enggak bisa kita bersyahadat mengucapkan asyhadu alla, ya, ilaha, berhenti, maka enggak dianggap Islam. Harus lengkap. Nah, harus lengkap antara nafyu wal isbat, ya. Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka para manusia itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam apa? Keadaan dia ikhlas. Ya, dalam keadaan dia ikhlas. Nah, rakaat rukuknya dia, salatnya dia, sembelihannya dia, doanya dia, tawakalnya dia, isti'anahnya dia, semua hanya untuk Allah. Gak boleh makanya minta tolong kepada jin, ya, gak boleh makanya sujud kepada manusia. Makanya kenapa ketika sholat jenazah
cuma berdiri doang. Ada rukuknya enggak? Ada sujudnya enggak? Ada enggak? Karena kita enggak boleh rukuk dan sujud di hadapan mayit. Ya, enggak boleh kita rukuk dan sujud di hadapan mayit. Makanya tuntunan salat jenazah hanya berdiri. Hanya berdiri. Makanya juga jangan sampai di depan masjid ada kuburan. Ya, kalaupun ada kuburan, pisahkan antara masjid dan kuburan, ada pagarnya. Pagar yang membentengi, membatasi, ini loh batasan masjid dan di sana kuburan. Dan tidak dimasukkan kuburan itu ke dalam lingkungan masjid. Baik depannya, kirinya, kanannya, belakangnya. Na'udzubillah, sampai di India ya, mereka menjadikan kuburan sebagian tokoh mereka di dalam masjid. Wah, ini nasallahu afiyah. Ya, bahkan di negeri kita di Jawa Barat pun sangat banyak yang seperti ini. Kuburannya di dalam masjid. Wah, mereka kalau nggak paham, ya, mereka subhanallah apa banyak terjatuh kesyirikan. Ya, bahkan menggantungkan hatinya kepada kuburan, bahkan sujud, ya, sujudnya ke kuburan. Wa ini rahimakumullah jami'an. Fa ucapan muallif rahimallahu taala, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimallahu taala dalam dalil yang pertama yang harus kita pahami, annallaha khalaqana wa razaqana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan yang memberi rizki kita. Ini masuk dalam tauhid apa? Rububiyah. Biar kita semakin menambah apa? Tauhid kita rububiyah. Antum sekarang lihat di Teluk Ciletuh ini, antum lihat lautan, lihat gunung, lihat air terjun, Masya Allah, lihat hutan-hutan, lihat gunung dengan puncak dharmanya, Masya Allah, lihat tikungan yang begitu indah. Nah, Masya Allah, wah, ini semua adalah termasuk apa? Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita tahu ayat-ayat Allah, semakin besar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tauhid rububiyah. Allah yang mencipta kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Ini termasuk apa? Dalil diantaranya dalil sam'i. Dalil apa? Dalil sam'i. Karena ada dalil aqli, ada dalil sam'i. Di antaranya dari dalil sam'i disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, yaitu apa? Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala wa ajalun musamma 'inda thumma antum tamtarun. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian. Dia menciptakan kalian dari apa? Dari tin. Tin, tanah liat, ya. Thumma qadha ajala. Fa ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mencipta kita. Makanya dikatakan mu'alif, anallaha khalaqana. Allah lah, dia yang menciptakan kita. Allah juga berfirman, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Dan sesungguhnya kamilah yang menciptakan kalian dan kami yang membentuk kalian. Bagaimana postur tubuh kita, tingginya kita, kulitnya kita, subhanallah, ya. Wa Allah juga berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Allah juga menciptakan kita dari salsal, yaitu tanah yang dibakar, dipanasin, ya. Wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Nah, semua ayat ini alhasil menunjukkan apa? Allah yang menciptakan kita. Semakin kita tahu lemahnya kita, semakin tahu besarnya, agungnya ciptaan Allah, kita semakin tahu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari dalil sam'i yang harus kita dengerin dari Al-Quran. Kadang ada disebutkan juga dalam sunnah, dalam hadis. Adapun dalil aqli di antaranya Al-Quran apa? Mengajak kita untuk berpikir pakai akal. Sebagaimana dalam firman-Nya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, apakah mereka mengira mereka itu dicipta min ghairi syai', tanpa sebab, tanpa ada suatu hal apapun, ya? Am humul khaliqun, apakah mereka yang menciptakan? Ya, apakah mereka yang menciptakan? Tentunya apa? Jawabannya tentunya Allah yang menciptakan. Ya, jawabannya Allah yang menciptakan. Bahkan orang-orang
Musyrik di zaman Nabi, mereka mengakui bahwasanya yang mencipta kita itu Allah, bukan wali, bukan kuburan, bukan berhala. Ini termasuk apa? Masalah rububiyah. Orang-orang di zaman Nabi SAW yang mereka orang-orang musyrik, mereka meyakini bahwa Allah yang mencipta, Allah beri rezeki. Ya, di zaman sekarang, nasallallahu afiyah, ya, mereka meyakini yang memberi rezeki adalah kuburan. Yang memberi rezeki adalah wali ini dan wali itu. Subhanallah. Yang enggak terjadi di masa silam. Kemudian rahimahumullah, inilah namanya penciptaan. Sesungguhnya manusia itu apa? Tidak menciptakan dirinya sendiri. Makanya kalau dibilang Isa adalah Tuhan, terus siapa yang menciptakan Isa? Itu jelas menyelisih fitrah. Ya. Terus bagaimana dengan manusia sebelum Isa? Kalau Tuhannya dicipta, kemudian makhluk sebelumnya, apa yang terjadi dengan makhluk sebelumnya? Nah, juga sampai sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Tafsir Al-Quran, juga Ibnu Majah dan yang selainnya, bagaimana kisah masuknya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im. Waktu itu Rasulullah SAW sedang membacakan satu ayat, ya, yaitu surat At-Tur. Waktu itu sebagian manusia mengingkari tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka merasa sombong. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah ketika membaca surat At-Tur, ya, yaitu ayat 35 sampai ayat 37, ketika sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu dicipta tanpa ada sesuatu pun tujuan, am humul khaliqun, apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, mereka manusia sendiri mencipta, ya. Kemudian dilanjutkan Rasulullah membaca ayat am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ketika ditanya apakah mereka yang mencipta langit-langit dan bumi, ya, apa? Bal la yuqinun, ya. Bahkan mereka sendiri manusia nggak yakin mereka bisa menciptakan langit dan bumi. Jelas ngakui nggak yakin. Indahum khazainu rabbika am humul musaitirun, apakah di sisi mereka ada khazain, ada perbendaharaan Rabb mereka, apakah mereka yang menguasainya, apakah mereka yang berkuasa? Ketika mendengar ayat ini disebutkan bahwasanya wa kana Jubair bin Mut'im yauma idzin musyrikan. Waktu itu Jubair bin Mut'im masih dalam keadaan musyrik. Ya, masih dalam keadaan musyrik. Ketika mendengar ayat ini menunjukkan apa? Rasulullah ngajak kita untuk berakal tentang ayat-ayat rububiyah, ya, terkait dengan tauhid rububiyah. Kemudian disebutkan bagaimana katanya Jubair bin Mut'im, dia berkata dengan ayat ini. Kenapa? Karena dia paham bahasa Arab. Dia paham apa maksudnya ayat ini, apa maksudnya. Ya. Apa katanya? Kada qalbi ayyatira wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Kata Jubair bin Mut'im, hampir-hampir hatiku itu terbang. Hampir-hampir hatiku itu melayang. Dan ini adalah pertama kali menancap iman di dalam hatiku. Coba ajib. Makanya ayat-ayat yang kita lihat, langit yang indah dengan awannya, dengan hujan yang turun dari atas ke bawah, nggak ada ceritanya hujan dari bawah ke atas. Ini menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Ya, fitrah menunjukkan bahwa Allah itu apa? Al-arsy istawa, di atas. Ya, menunjukkan apa? Sifat apa? Allah menunjukkan di atas. Nah, barakallahu fikum. Wa ini rahimahumullah jami'an, sampai katanya Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat-ayat seperti ini, ciptaan Allah, apakah manusia bisa mencipta? Ya, apakah mereka mencipta diri sendiri? Apakah berhala bisa mencipta? Ya, maka apa? Dengar ini langsung tersentuh, seperti tercambuk. Hampir-hampir hatiku terbang mendengar ayat ini, dan pertama kali saat ini apa? Iman menancap di dalam hatiku. Ya Allah.
Ini rahimahumullah jamaah. Kalau namanya hidayah, gak ada yang bisa ngelawan. Kalau Allah ingin menginginkan hidayah pada para pezina, pada para pemabuk, ya, pada orang-orang yang pelaku-pelaku maksiat, gak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah ingin memberikan mereka petunjuk, ya. Sebaliknya, kalau kita berdakwah kepada seseorang yang kita cintai, ya, tapi Allah gak berkehendak, walaupun kita pagi, siang, malam terus menceramai dia gak akan dapat hidayah. Sebagaimana Nabi SAW terus berusaha mendakwahi pamannya. Siapa? Abu Talib. Kemudian turunlah ayat, ya, innaka la tahdi man ahbab, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kau ya Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, ya, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, ya, kepada yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki. Wa ini rahmatullah, kita hanya memberi apa? Petunjuk apa? Petunjuk jalan saja. Ya. Petunjuk jalan. Adapun petunjuk taufik, ya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, taufik wal ilham itu dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh muallif rahimahullah, "Anallaha khalaqana wa razaqana." Allah yang mencipta kita dan Allah yang memberikan rizki kepada kita. Ya. Wah, ini kita harus yakini, nggak ada yang beri rezeki kita. Kalau namanya antum kerja di kantor, namanya antum dapat gaji. Ya, itu kalau kerja di kantor namanya dapat gaji. Tapi kalau rezeki itu dari Allah. Jangan bilang antum dikasih gaji sama kantor, alhamdulillah saya dapat rezeki dari kantor. Jangan. Antum dapat ratib gaji dari kantor, tapi rezeki dari Allah. Ya. Jangan bilang saya dapat rezeki dari bos saya. Jangan. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi gaji itu memang dari bos, dari kantor antum. Silahkan. Nah, wa ini rahmatullah jami'an. Juga demikian, ya, semakin kita berbuat taat, rezeki semakin ditambah. Bukan karena pekerjaan kita bagus, rezeki ditambah. Kalau kerjaan bagus sesuai prestasi, ya dapatnya itu saja. Kalau dia nggak bertakwa sama Allah, ya itu aja yang dia dapat. Tapi kalau dia bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu yang didapat, tapi Allah akan kasih tambah yang lebih dan lebih. Itu namanya keberkahan. Kalau istri termasuk rezeki apa bukan? Rezeki. Nah, kalau ingin ditambah rezekinya, nah juga demikian. Ditambah pintunya. Nah, pintu-pintu rezeki. Barakallahu fikum. Wa rahimakumullah. Adapun dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab Allah berfirman, "Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah Razzaq. Dia adalah Razzaq, ya, dia adalah apa? Maha pemberi rezeki yang dia kuat, lagi kokoh. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia adalah Razzaq. Maka dia yang maha pemberi rezeki. Maka jangan bilang, Masya Allah bos saya sebagai pemberi rezeki. Jangan. Ya, apalagi menjadikan dia wali fulan sebagai maha pemberi rezeki. Jangan. Telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah sekaligus tauhid asma wa sifat. Ya, maka ini tidak boleh. Nah, berdoa ya Razzaq, ya Razzaq wa ya Syekh fulan, misalnya enggak boleh disandarkan nama Razzaq dengan wali fulan, Syekh fulan, disamakan. Wow di sini wow ma'iyah, disamain sama Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Dan doa itu adalah ibadah termasuk uluhiyah. Uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh disandingkan dengan yang lainnya. Harus kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil dari kitab, ya. Dalil dari apa? Dalil sam'i yang dari kitab. Adapun dalil dari sunnah juga demikian. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, dalil sam'i yang berasal dari sunnah bahwasanya Allah itu yang memberikan rezeki sebagai manifestasi tauhid rububiyahnya kita. Allah berfirman terkait dengan Nabi SAW bersabda terkait dengan janin. Sekali lagi janin dinamakan janin. Kenapa? Karena apa? Segala sesuatu yang tersusun dari kata jin dan nun. Jin dan nun. Contohnya apa? Jin. Kenapa dinamakan jin? Karena nggak nampak kasat mata kita. Jin itu alamnya bukan di alamnya kita, nggak kasat mata kita. Makanya kalau ada jin yang nampak, ya berarti dia telah masuk dalam alamnya kita. Kalau jin nampak ke alamnya kita,
berarti resikonya jin bisa dipukul, bisa disembelih, bisa diantem, bisa diikat. Ya, sebagaimana Nabi pernah mencengkek lehernya jin. Ya, ketika Nabi sholat di malam hari, dicekek sampai apa? Nabi merasakan tangannya ini dingin. Dingin apa? Karena lidahnya jin yang menjulur. Karena cekek dengan kuat oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi, aku ingin ngikat jin ini sampai pagi biar manusia tahu inilah wujudnya jin. Ya, pengen diikat di tiangnya masjid. Tapi Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman berdakwah, Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Ya Rabb, berilah aku kekuasaan yang tidak dimiliki orang setelahku. Termasuk apa kekuasaan Nabi Sulaiman? Bisa mengendalikan pasukan jin. Maka Nabi nggak pingin doanya Nabi Sulaiman ini dilanggar, sehingga Nabi lepaskan jin ini, dilepas. Nah, begitu pula kisahnya Khalid bin Walid ketika memenggal patung yang di situ ternyata Rasulullah mengingatkan, ya, nanti akan keluar jin perempuan, ya, hitam, dan diperintah Nabi untuk memenggal jin tersebut. Karena dia nampak dipenggal oleh Khalid bin Walid dan betul-betul dalam keadaan dia mati. Kenapa? Karena dia masuk alam kita. Makanya ulama sebagian khilaf, apa hukumnya seorang manusia menikah dengan jin? Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang membolehkan diantaranya apa? Ya, karena nggak ada dalil yang melarang. Yang mengharamkan diantaranya apa? Dia bukan termasuk jenisnya kita. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, Allah menciptakan pasangan dari diri kalian. Lah, jin bukan dari diri kita, bukan spesies kita. Wa alhasil itu khilaf di antara para ulama, dan nyatanya kalau jin itu menikah dengan manusia, anaknya tetap berwujud. Ya, kenapa? Karena mereka masuk ke alamnya manusia. Wah, ini ajaib. Rahimahullah, jin termasuk apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi SAW bersabda, "Yub'atsu ilaihi malak fayu'maru bi arba'i kalimatin yaktubu rizqahu atau yuktabu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyyun aw sa'idun." Ya, bahwasanya malaikat diutus kapan? Ketika usia janin berapa? 4 bulan. Nah, dan jantung kita sudah berdetak sekitar sebelum dari 4 bulan. Ya, sebelum 4 bulan jantung kita berdetak. Tapi berdetaknya jantung belum ada rohnya, masih sebagai sistem peredaran darah. Tapi belum ada roh yang mengisi. Dan roh itu baru diisi ketika 4 bulan. Ya, kemudian dicatatlah di antaranya apa? Dicatat apa? Rezekinya. Ya, dicatat juga ajalnya. Dicatat juga amalannya. Rezekinya dicatat. Rezeki yang ada pada kita semua sudah dicatat. Mau nambah, mau ngurang, kapan naik, kapan turun, ya. Nah, juga ajalnya, bagaimana kita meninggal, di mana kita meninggal, umur berapa kita meninggal sudah dicatat semua. Wa amalihi, amalan itu dicatat. Amalan baik atau buruk kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti jadi seperti ini, ya. Kemudian apa? Wa syaqiyyun aw sa'idun. Jadi manusia yang apa? Yang susah atau manusia yang bangga, yang gembira. Dalam keadaan dia susah atau senang, semua sudah dicatat. Nah, sudah dicatat. Kalau gini mungkin ada yang bertanya, kalau gitu ngapain sih kita beramal kalau sudah dicatat? Ya, semua sudah dicatat, masuk surga apa neraka sudah dicatat. Rasulullah tetap apa? I'malu fakullun muyassar. Kata Rasulullah, yang penting kamu beramal saja, sisanya akan dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Kita tetap berusaha. Bukan berarti sudah dicatat, ya. Terus apa? Menjamin diri kita pasti masuk surga karena sudah ngucapin la ilaha illallah. Ini seperti orang-orang apa? Orang-orang aliran yang menyimpang. Ya, kalau sudah syahadat sudah pasti jamin masuk surga walaupun nggak sholat, walaupun zina, walaupun makan uang riba, ya, walaupun ya meninggalkan semua amalan, nggak puasa dan lain sebagainya. Ini termasuk apa? Termasuk gagal paham. Wah, adapun dalil akli, ya, dalil akli banyak, ya, dalil akli, ya, di antaranya apa? Allah berfirman, ya, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Bagaimana menurut kalian dengan air yang kalian minum?
Tentunya apa? Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Siapa yang nurunin? Ya, apakah kalian yang nurunin hujan? Ya, nurunin air? Atau kami yang menurunkan? Ini termasuk apa? Dalil akli. Air hujan itu juga rizki. Hujan rahmah, angin itu kabar gembira. Ini semua rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan muallif berkata, walam yatrukna hamalan, dan kami tidak akan membiarkan apa? Hamalan, sia-sia begitu saja. Ya, enggak akan dibiarin. Ya, dibiarin tanpa dihisab. Ya. Ini diantaranya terjadi dari dalil sam'iyah dan dalil aqliyah. Di antara dalil sam'iyah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami mencipta kalian dalam keadaan apa? Abatha, sia-sia. Enggak. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu itu enggak ada sia-sia. Allah ciptakan empedu kita yang katanya dokter enggak apa-apa kalau kena batu empedu diangkat, enggak ada efeknya. Enggak ada, Allah ciptakan sia-sia. Empedu itu ada fungsinya. Ya. Kalau Allah cipta walaupun kecil, empedu sangat kecil, ada fungsinya. Kalau diangkat pasti metabolisme bermasalah. Ya, Allah nggak menciptakan segala apa dalam tubuh kita itu sia-sia. Semua ada manfaatnya coba. Ya, barang siapa mengatakan sia-sia, maka ini qalil adab ma Allah. Dia nggak punya adab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dari kulit kita, ya, mata kita, telinga kita, organ yang nampak ataupun yang tidak nampak dalam perut kita, semuanya itu punya manfaat. Dan dalam lafaz Al-Quran juga demikian. Jangan bilang di dalam Al-Quran itu ada lafaz huruf yang tidak ada fungsinya. Ini ada hanya huruf ziyadah. Itu bukan termasuk ada dalam Al-Quran. Ya, sesungguhnya satu huruf pun itu bukan sia-sia dalam Al-Quran. Semuanya mempunyai makna, mempunyai maksud dan tujuan. Nah, kemudian rahimakumullah jami'an, kata muallif rahimallahu ta'ala, yang berikutnya disebutkan setelah perkara yang pertama, ya, bahwasanya Allah lah yang mencipta kita, Allah lah yang memberikan rezeki kita, dan kita nggak dibiarkan begitu saja tanpa ada hikmah, tanpa ada perkara ibadah. Ya, bahkan Allah utus Rasul untuk menjelaskan kepada kita, dan Rasul dan Nabi sudah terputus. Maka kita mengambil ilmu dari siapa? Dari warisan para Nabi, yaitu apa? Al-ilmu. Yang mana warisan Nabi yaitu para siapa? Para ulama. Yang ulama adalah warathatul anbiya, dan kita hanyalah murid-murid para ulama. Ya, maka kita ambil ilmu-ilmu dari para ulama radhiyallahu anhum ajma'in wa hafizahumullahu mimman 'ash fi asrina hada. Kemudian yang berikutnya, ats-tsaniyah, yang kedua. Ini prinsip yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha untuk disekutuai dengannya sesuatu apapun dalam perkara ibadahnya. Maunya Allah itu hanya untuk Allah. Doa hanya untuk Allah, salat hanya untuk Allah, ya, nyembelih untuk Allah. Nah, wah, ini semua adalah ibadah, semua adalah ibadah. Dan Allah nggak ridha walaupun apa? Walaupun yang dijadikan sekutuan apa? Malakun muqarrab, malaikat yang paling dekat, seperti malaikat yang memikul arsy-Nya, seperti malaikat Jibril misalkan. Allah nggak ridha walaupun itu malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursal, walaupun itu seorang nabi yang diutus, Allah juga nggak ridha. Allah nggak ridha, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya rumah-rumah Allah, masjid-masjid itu hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian berdoa dengan Allah dan selain Allah satu pun. Berdoa hanya untuk Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jangan berdoa untuk selain Allah, ya, atau menjadikan perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menginginkan yang demikian sedikit pun. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Maka Allah nggak ridho dirinya dijadikan sekutu ketika berdoa. Ketika berdoa dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Nah, ini masalah termasuk diantaranya apa? Kita harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Tidak Allah butuhkan sedikit pun dari persekutuan. Allah tidak ridho dengan perbuatan kesyirikan. Ya, hanya Allah yang Allah butuhkan adalah apa? Satu-satunya. Ya, satu-satunya. Namanya mengesakan, yaitu hanya satu. Tidak boleh menduakan. Ya, tidak boleh menduakan dalam segala wujud ibadah. Sebagaimana kita sebutkan, sarful ibadah li ghairillah fahuwa syirik. Pemalingan ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Maka itu adalah kesyirikan. Kemudian yang berikutnya rahimakumullah jami'an, berkata mu'allif rahimallahu ta'ala, al-thalithah, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Yang ketiga bicara tentang loyalitas. Bicara tentang loyalitas. Apa itu? Ya, barang siapa, ketahuilah sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Syarat diterimanya amalan. Mutaba'ah sama Rasul dan apa? Mengesahkan Allah dalam perkara peribadatannya, dalam perkara rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Kenapa syarat diterimanya amalan apa? Mutaba'ah dan ikhlas. Naam. Dan la yajuzu lahu muwala man hadallah, dan enggak boleh kita itu apa? Loyal dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Loyal dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, enggak boleh. Walau kana aqraba qarib. Walau dia orang termasuk orang yang paling dekat, kerabat dekat kita, enggak boleh. Kita loyal kepada bapak ibu kita yang kafir, enggak boleh. Loyal kepada saudara-saudari kita yang kafir, enggak boleh. Ya. Ini apa? Loyal itu hanya kepada apa? Ya, kepada hal-hal yang apa? Mendatangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah sebutkan muallif dalam firman-Nya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhu wa radu'an wa ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, maka di sini diantaranya apa? La tajidu qauman, kalian tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir yang apa? Mereka mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita mendapati kaum yang mencintai Allah apa? Dia cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin. Orang yang beriman, ya, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, mereka pasti benci dengan apa? Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Gak mungkin loyal, gak mungkin mencintai. Pak, ini apa? Lawazim dari iman. Lawazim dari iman. Dan ini sebenarnya mu'allif berbicara tentang al-wala wal-bara. Ya, loyalitas dan berlepas diri. Terkait apa? Terkait manusia. Terkait manusia. Dan datang dalam dalil, ya, sebagaimana dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Dan banyak sekali ayat yang lainnya menunjukkan apa? Kita nggak boleh loyal wala wal bara kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini, ya. Dari pertemuan keberapa sekarang? Keempat.
pertemuan keempat kita dari kitab Ats-Tsalatsatul Ushul, ya, setelah pembahasan tentang 4 diantaranya, yaitu orang-orang yang merugi kecuali 4 orang yang sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr, dan kemudian kita lalui pembahasan muallif dari apa? 3 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Apa aja yang pertama tadi? Yang pertama apa? Hadirin. Yang pertama apa tadi? Allah menciptakan. Anallah khalaqana wa razzaqana wa lam yatrukna hamalan. Kalau bisa dihafal bahasa Arabnya. Ya. Bahwasanya Allah yang mencipta kita, memberikan rezeki kita dan enggak meninggalkan kita. Kita disuruh ibadah. Yang kedua apa tadi? Memberi rezeki. Bukan, yang kedua. Anallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadan fi ibadati. Allah enggak ridha untuk disekutuai dalam perkara ibadah dengan sesuatu apapun. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, ya, wala nabiyyun mursal. Naam. Kemudian yang ketiga apa? Nah, loyal kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya apa? Tidak mencintai atau tidak loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, ini bisa kita sampaikan, ya, semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Ya, semoga kajian kita menjadi kajian yang Masya Allah menjadi berkah, menjadi apa? Ilmu dan beramal dengan ilmu, apalagi ilmu tauhid. Nah, ada pertanyaan? Tafadhol, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Kita langsung gas nih. Oh, langsung gas kata kecap. Nasinya udah datang. Sendal jangan ya. Ya, halo. Terus ya. Kenapa? Ya, halo. Iya, kenapa?